Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa makam Rasulullah SAW pernah mengalami kerobohan hingga terlihat hal-hal menakjubkan di dalamnya. Lantas, bagaimana makam Rasulullah SAW bisa roboh dan apa yang terlihat di dalamnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan bumi untuk memakan jasad para nabi dan rasulnya. Jasad para nabi dan rasul akan tetap terjaga dan harum sampai hari kiamat. Peristiwa robohnya dinding makam Rasulullah SAW tersebut terjadi pada masa kekhalifahan Sayyidina Walid bin Abdul Malik bin Marwan. Dan saat itu, gubernur kota Madinah adalah Umar bin Abdul Aziz. Walid bin Abdul Malik menulis surat kepada Umar bin Abdul Aziz untuk membeli kamar-kamar para istri Nabi, agar dapat dimasukkan ke dalam lingkungan masjid. Ketika dinding-dinding bilik itu dibongkar, kuburan-kuburan ini menjadi terlihat. Tanah berpasir di atas kuburan sudah agak rata. Umar bin Abdul Aziz membangun kembali dinding kamar Aisyah selama perluasan Masjid Nabawi. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz pun kemudian memerintahkan untuk merobohkan dinding kamar-kamar tersebut. Ketika tembok-tembok sedang dibangun kembali, atau setelah tembok-tembok tersebut selesai dibangun kembali, tembok sebelah timur, ruang suci, runtuh. Saat itu, Umar bin Abdul Aziz terduduk sambil menangis, yang tidak pernah beliau menangis seperti itu sebelumnya. Ketika beliau sudah akan mulai merobohkan rumah yang pertama, maka nampaklah ada 3 makam yang berada di dalamnya. Saat itu, pasir dan tanah yang berada di atasnya telah runtuh. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz pun kaget dengan hal itu, lalu beliau sendiri yang meratakan kembali tanah makam tersebut. Kemudian ada orang yang bernama Roja berkata kepadanya, "Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjagamu. Jika kau sendiri melakukan hal itu, orang-orang pasti akan mengikutimu melakukannya. Lebih baik perintahkan saja orang lain untuk memperbaikinya." Roja berharap bahwa dialah yang akan diperintahkan untuk memperbaiki makam tersebut. Lalu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz memerintahkan seseorang untuk memperbaiki makam itu. Orang itu pun kemudian menjalankan perintah Sayyidina Umar tersebut. Ketika dia membongkar pondasi makam itu, dia melihat ada sepasang kaki yang nampak dari dalam makam itu. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz pun terkejut mengetahui hal itu. Orang kemudian berkumpul untuk melihat apa yang terjadi. Mereka semua juga terkejut melihat apa yang mereka saksikan saat itu. Mereka melihat kaki yang nampak tersebut terlihat seperti kaki orang yang masih hidup. Mereka pun saling bertanya-tanya, sebenarnya kaki siapakah yang terlihat di makam itu? Lalu sebagian orang di antara mereka ada yang mengatakan bahwa kaki tersebut kemungkinan adalah telapak kakinya Rasulullah SAW, sebab kakinya masih terlihat seperti kaki orang yang masih hidup. Namun sayangnya, tidak ada seorang pun yang mengetahui sebenarnya milik siapakah kaki tersebut. Hingga kemudian datanglah Urwah bin Zubair dan berkata, "Ini bukanlah kaki Rasulullah SAW. Ini adalah kaki Sayyidina Umar bin Khattab." Kemudian Roja menyebutkan bahwa makam Sayyidina Abu Bakar berada di tengah, dekat makam Rasulullah SAW, dan makam Sayyidina Umar bin Khattab berada di belakang makam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Abdullah bin Muhammad bin Aqil bin Abi Thalib memberikan catatannya tentang runtuhnya tembok ini. "Saya akan datang ke Masjid Nabawi pada akhir malam, di mana saya akan menyapa Nabi dan tetap berada di masjid sampai subuh. Pada suatu malam hujan, ketika saya berada di dekat rumah Al-Mughirah bin Syu'bah, saya mencium aroma yang belum pernah saya temukan sebelumnya. Saya memasuki masjid dan memberi salam kepada Nabi. Sebelum terkejut melihat salah satu dinding bilik suci telah runtuh. Saya masuk ke dalam ruangan dan sekali lagi menyapa Nabi. Tak lama kemudian, Umar bin Abdul Aziz, gubernur Madinah, tiba setelah diberitahu tentang runtuhnya tembok tersebut. Dia memerintahkan agar ruang suci ditutupi dengan selembar kain besar. Di pagi hari, seorang tukang bangunan dipanggil dan disuruh masuk ke dalam ruangan. Tukang bangunan tersebut meminta orang lain untuk menemaninya. Umar bin Abdul Aziz dan Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar menjadi sukarelawan.
Salim bin Abdullah bin Umar juga menjadi sukarelawan. Umar bin Abdul Aziz berkata, "Kita tidak boleh mengganggu penghuni kuburan dengan berdesak-desakan." Umar kemudian menginstruksikan budaknya yang telah dibebaskan, Muzahim, untuk masuk ke dalam ruangan sendirian. Muzahim berkata, kuburan pertama sedikit lebih rendah dari 2 kuburan lainnya. Setelah renovasi selesai, Umar menginstruksikan Muzahim untuk masuk ke dalam lagi untuk membersihkan bilik suci. Muzahim masuk lagi dan melakukan pembersihan setelah renovasi selesai. Kemudian Umar berkomentar, "Seandainya saja saya yang melakukan pembersihan, bukan Muzahim. Pembersihan ini akan lebih baik bagi saya daripada semua aset duniawi saya." Kemudian Sayyidina Umar bin Abdul Aziz pun memerintahkan agar makam tersebut ditutup dan dikembalikan sebagaimana sedia kala. Umar bin Abdul Aziz kemudian membangun kembali dinding-dindingnya dengan batu-batu yang mirip dengan batu hitam Ka'bah. Tembok-tembok ini tingginya sekitar 6,5 meter dan tidak memiliki jendela atau pintu, sehingga kuburan tidak dapat diakses. Selanjutnya, struktur segi 5 didirikan di sekeliling dinding bagian dalam. Alasan mengapa tembok ini dibangun dengan cara yang aneh ini adalah karena mereka ingin mencegah orang berpikir bahwa ruang suci yang mungkin sekarang menyerupai Ka'bah adalah Ka'bah yang lain di Madinah. Sebegitu berharganya makam Nabi Muhammad SAW bagi umat Islam. Sampai-sampai suatu waktu pernah terjadi percobaan pencurian jasad Nabi Muhammad SAW. Bahkan tercatat sepanjang sejarah telah terjadi 5 kali percobaan pencurian. Namun tak satu pun dari semuanya berhasil melakukannya. Ada satu kisah percobaan pencurian jasad Nabi Muhammad SAW yang paling menarik, yaitu ketika ada orang Eropa yang menyamar demi bisa mendapatkan jasad Rasulullah SAW. Di dalam buku yang ditulis oleh sejarawan bernama Ali Hafiz, kejadian ini terjadi antara tahun 1164 Masehi, ketika terjadi Perang Salib. Para penguasa Eropa ketika itu mengutus 2 orang untuk berpura-pura menyamar sebagai jemaah haji dari Andalusia. Ketika mereka sampai di Madinah, kedua orang ini mengintai areal makam Nabi SAW. Dan akhirnya mereka putuskan untuk menyewa sebuah rumah yang berada di sekitaran Masjid Nabawi. Metode pencurian jasad Rasulullah SAW ini, dari rumah yang kedua orang ini sewa itu, mereka menggali lubang selama berhari-hari hingga membentuk sebuah terowongan, dan terowongan ini mengarah kepada makam Nabi Muhammad SAW. Namun, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala datang melalui seorang raja penguasa Mesir yang soleh, yang bernama Sultan Nuruddin Mahmud bin Zangki. Ketika malam hari, Sultan Mahmud bermimpi dalam tidurnya bertemu dengan Rasulullah SAW. Di mimpi itu, Rasulullah menunjukkan 2 wajah manusia, dan Rasulullah SAW berkata, "Wahai Mahmud, Mahmud, tolonglah aku dari kedua orang ini." Lalu Sultan Mahmud terbangun dari tidurnya. Lantas ia mengambil wudhu dan menjalankan sholat malam. Kemudian beliau kembali tidur. Dan di tidurnya yang kedua ini, Sultan Mahmud memimpikan hal yang sama. Singkat cerita, mimpi yang sama datang ketiga kalinya. Karena merasa ada yang janggal, keesokan paginya ia bercerita kepada para menterinya perihal mimpi tersebut. Karena merasa ada yang tidak beres di Madinah, akhirnya sang sultan pun menuju ke Madinah dan membawa 1000 pasukan serta harta yang dimilikinya. Sesampainya di Madinah, ia langsung sholat dan berziarah ke makam Rasulullah SAW. Lalu ia membagikan harta yang dimilikinya kepada penduduk dan peziarah yang berkumpul. Hal ini dilakukan dengan harapan agar ia dapat bertemu dengan 2 orang Eropa yang wajahnya ia kenali dalam mimpinya tersebut. Namun, dalam kerumunan ini, sang sultan tidak melihat adanya 2 orang yang ada di dalam mimpinya itu. Akhirnya ia berkata kepada masyarakat, "Apakah ada di antara kalian yang belum mendapatkan hadiah?" Maka salah satu dari masyarakat ada yang menjawab, ia berkata, "Wahai Sultan Mahmud, ada 2 orang jemaah haji yang belum mendapatkan hadiah. Mereka adalah orang asing yang bukan berasal dari Arab.
Kedua orang ini adalah orang soleh dan kaya raya, dan sepertinya mereka dirasa tidak perlu mendapatkan hadiah. Mendengar hal itu, Sultan Mahmud memerintahkan agar kedua orang itu menghadap kepadanya. Ketika dilihat, ternyata wajah dua orang tersebut mirip dengan yang ada di dalam mimpinya. Lalu Sultan Mahmud menginterogasi kedua orang ini. Lantas mereka memberikan pernyataan yang berbelit-belit. Akhirnya, Sultan Mahmud bersama pasukannya datang ke rumah yang kedua orang ini tempati. Dan didapati di sana, Sultan Mahmud temui sebuah pintu kayu yang tertutup oleh karpet permadani usang. Ternyata, pintu itu adalah galian terowongan untuk mencuri jasad Nabi Muhammad SAW. Dan hanya butuh 2 hari lagi digali, terowongan itu akan sampai kepada jasad Rasulullah SAW. Akhirnya, kedua orang asing ini mengaku sebagai bagian dari tentara salib yang sedang melaksanakan tugas suci untuk mencuri jasad Rasulullah SAW, dan pada akhirnya keduanya dihukum mati. Agar kejadian serupa tidak terulang kembali, Sultan Nuruddin memerintahkan untuk menggali tanah sekitar pusara dan menuangkan ke dalamnya cairan tembaga agar membeku, supaya pusara Nabi SAW terlindungi. Mengapa tentara salib tersebut mau mencuri jasad Rasulullah SAW? Jawabannya jelas, Rasulullah adalah simbol agung bagi umat Islam. Semua yang ada pada Rasulullah memiliki nilai yang tak terhingga, termasuk pusara dan jasad beliau. Seandainya mereka mampu mencurinya, itu adalah hal luar biasa dan menjadi kebanggaan tersendiri. Sebaliknya, bagi umat Islam, peristiwa itu teramat memalukan dan bisa meruntuhkan mental. Semoga kisah ini dapat bermanfaat dan bisa menambah keimanan kita. Allahu a'lam bishawab.